Tapi terkadang kan kita juga harus memiliki adab dalam menghafal Al-Quran ya Bunda. Mau minta penjelasan dari Bunda, adab dalam menghafal Al-Quran itu bagaimana Bunda? Apakah pengaruh adab terhadap Al-Quran itu sangat berpengaruh dalam menghafal Al-Quran Bunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab, akhlak itu luar biasa ya. Salah satu kenapa Rasulullah diturunkan untuk memperbaiki akhlak, apalagi pada saat menghafal Quran. Nah, jadi di sini kenapa Bunda tadi di awal, nak, tolong jaga wudhu. Ya, jadi orang yang menjaga wudhu itu tentu saja insya Allah dia akan bisa lebih menata emosi, tidak gampang terpancing gitu ya. Jadi karena jin setan itu kan api, kalahnya dengan air gitu. Jadi kalau batal ya udah wudhu dulu, jaga wudhu. Kemudian tadi Bunda jelaskan hati-hati dengan Al-Quran mushaf, ya, jangan ditaruh di sembarangan, jangan ngambil dengan kaki kiri, tangan kiri gitu, ya. Dan ini terus usahakan juga kalau kita lagi menghafal moja gitu yo, ada sandarannya, jangan langsung ke kaki kita. Ya nak ya, jadi adab-adab itu sangat besar pengaruhnya karena Allah itu mencintai sosok yang berakhlak, apalagi ketika menghafal Al-Quran, sangat besar nak. Dan ini tidak bisa cepat, jadi harus butuh proses karena yang namanya adab itu kan spontan nak, ya enggak, udah enggak perlu berpikir lagi, misalnya langsung ya Allah kok Al-Quran di atasnya dikasih kacamata, itu kan kebiasaan toh. Wah, Al-Quran mushaf atasnya kacamata gitu, atau mungkin atasnya al-matsurat, kan nggak boleh begitu nak. Itu kan spontan, kalau dia udah terbiasa seperti itu kan agak susah. Jadi butuh proses. Dan Allah tidak melihat hasil instan, tapi ada perubahan dari diri kita tadi melalui proses gitu. Yang penting berarti ada pengaruhnya ya, adab menghafal Al-Quran dengan yang tidak beradab, jelas. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sudah Bunda sampaikan bahwa zikir itu kan bukan tentang seberapa banyaknya yang kita baca, namun tentang terhubung atau tidaknya ke Allah. Nah, saya mau tanya, apakah ada tips supaya kita istiqomah agar zikir yang kita baca itu selalu terhubung ke Allah? Kadang kan kita banyak ngelamunnya, baca tapi pikiran kemana-mana. Mungkin itu aja. Oke nak, bagus sekali pertanyaanmu. Jadi, zikir kita agar terhubung dengan Allah, kita harus tahu maknanya. Dengan tahu maknanya kita tidak akan cepat-cepat. Justru itulah yang akan menyentuh qalb kita, perasaan kita, sehingga kita bisa menangis. Gitu. Kayak contoh saja, kita hanya istighfar ya. Seranum anaknya nak. Tapi ya Allah, di saat kita istighfar itu bayangin dosa-dosa kita. Yang tahu dosa kita hanya Allah dan diri kita. Coba ya yang lain juga ya, perbanyak istighfar. Itu luar biasa nak. Ya, perbanyak istighfar. Ya, jadi kita harus tahu memaknai, nggak usah cepet-cepet. Silakan yang lain itu yang paling sedih itu kalau wes cepet keras ya nggak. Mempengaruhi kita yang bener-bener gitu, apa ya Allah, dongona ya wah cepet banget ngebut gitu. Allah bukan begitu. Allah itu maha mendengar. Iya. Jadi tahu maknanya, resepkan dalam hati, udah. Enggak usah terbawa dengan sekian ratus, sekian begitu, udah itu bukan tuntunan Rasul. Bukan. Ya nak ya, semoga dimudahkan Allah. Oke, yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit Bunda, ini terkait tentang wanita yang tidak sholat atau haid. Bagaimana kan sebagian orang membilangnya itu tidak boleh gitu, sebagian itu boleh atau sekedar menghafal saja. Sedikit penjelasannya Bunda, atau adakah dalil yang menguatkan gitu? Terima kasih. Nah, orang haid itu yang tidak boleh kalau Al-Quran
mushaf. Menghafal ya boleh nak. Kalau kita baca Quran yang mushaf itu tidak boleh. Tapi dirimu menghafal lo nek wes seminggu ra menghafal yo hilang. Tetap boleh. Ya. Tapi jangan pakai Al-Quran yang mushaf. Oke. Jadi boleh nah. Nah ini kadang lah kebanyakan remaja saiki pun lagi head, zikir ora, maca Quran ora, salat ora, malah setannya luar biasa. Jadi gampang nesu, berangan-angan, akhirnya yang tidak-tidak, ya kan? Jadi boleh zikir juga boleh, sholawat juga boleh. Yang tidak boleh itu apa? Orang head. Sholat, puasa, terus tawaf, sa'i, udah. Ketika wukuf boleh, wukuf di Arafah, ya kan? Gitu. Paham ya nak? Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau tanya, kita kan yang angkatan 1 udah hatam nih. Kadang kita tuh bingung mau mempertahankan Al-Quran itu, maksudnya murojaahnya itu kadang yang juz 1 sudah dihafal, lupa lagi, pindah juz selanjutnya, bingung gitu. Apalagi ditambah dengan aktivitas kayak yang lain selain murojaah Al-Quran itu kayak mengganggu murojaah. Jadi adakah tips untuk mempertahankan Al-Quran gitu Bunda, agar kita lebih mudah untuk mempertahankan kayak gitu. Terima kasih. Bunda memahami banget ya dengan aktivitas yang mana itu tidak membuat kita jadi lebih fokus ke murojaah, itu akhirnya membuat jadi kita capek dan sebagainya. Nah, caranya gini nak, Allah itu di saat memberi tantangan kita lebih berat dan kita itu tetap istiqomah, ya Allah, kemuliaanmu luar biasa. Nah, seringkali kita tuh terlena, capek, nggak piye, aku wis capek, ya wis lah dimaklumin. Nggak begitu, kamu lawan nak. Jadi dilawan. Dan itulah sebenarnya titik ujianmu. Kalau lolos, ya Allah, insya Allah luar biasa nak. Gitu. Ya, jadi di sini jangan terus, aduh gimana ya sekarang kan karena sudah khatam berarti sudah kegiatan lain. Nah ini kok jadi berpengaruh. Hilangkan itu, tidak. Dengan aktivitas apapun aku tetap harus istiqomah. Bismillah. Karena aku ingin dicintai Allah. Jadi di sini kita itu jangan hanya puas dengan dikasih, tapi dicintai. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih itu semuanya. Tapi Allah Maha Penyayang pada hamba-hambanya tertentu. Gitu. Ya, jadi memang awalnya berat karena kaget ya. Yang tadinya udah kondusif, murojaah di sini, sekarang harus magang, harus begini. Aduh gimana ini, godaannya kan luar biasa. Dirimu yang melawan. Tidak, dimanapun aku tetap kepingin istiqomah dalam ketaatan, istiqomah menghafal Al-Quran. Gitu. Jadi kita yang melawan. Oke, bismillah ya. Berproses. Allah tidak melihat hasil, tapi prosesmu. Insya Allah, semoga ini angkatan 1 tetap semangat ya, jangan goyah, jangan terus aduh capek terus nggak kayak dulu, oh enggak. Hadapi, ingat ya Bunda, bahwa hidup itu adalah rangkaian dari masalah. Oke? Masalah satu selesai, akan muncul masalah lagi. Udah lulus 30 juz, waduh sekarang ditambah latihan magang. Ini kan masalah lagi nak, gimana aku sekarang harus tetap menghafal dengan magang, dengan begini-begini. Nah, ya kuncinya bukan lari dari masalah, bukan berkeluh kesah, ya, tapi HHN. Hadapi masalah itu, hayati masalah itu, nikmati masalah itu. Gitu. Dengan apa? Duit, D-nya doa, U-nya
usaha. Inya ikhtiar karo usaha opo coba. Ikhtiar lah yo podo ya kan. Inya ikhlas. Ikhlas. Oh, ini Allah lagi memberiku begini. Ikhlas. T-nya tawakal. S-nya sabar. S kedua syukur. Udah itu nak tipsnya. Semangat ya. Oke. Ketemu Bunda. Ya, semangat. Salma nih yang paling kecil. Mau tanya apa Salma? Udah paham ya nak. Oke. Dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, saya ingin bertanya. Curhat sih ya. Saya ini tipe orang yang menghafalnya lama. Itu tipsnya gimana ya Bunda? Mulai saat ini hilangkan mindsetmu. Saya ini menghafal lama. Karena apa nak? Allah aja kan sesuai prasangka hambanya. Jadi itu harus kamu hapus. Bismillah. Ya Allah, berilah hamba kemudahan untuk menghafal. Pikiranmu harus positif. Jadi jangan, aduh saya itu kalau menghafal lama itu hilangkan nak. Itu tali-tali itu kamu hilangkan. Nanti di saat dirimu berpikir seperti itu ya akan begitu terus. Ya, jadi kamu hilangkan. Bismillah, aku mudah menghafal. Bismillah, insya Allah aku akan diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, jadi tolong ya yang lain, hilangkan pikiran-pikiran negatif. Kita harus visioner nak, berpikir positif. Itu kuncinya. Semangat ya. Oke. Ingat kembali, Allah tidak melihat hasil, tapi proses. Itu yang perlu di garis bawah. Dan Bunda ingin mulai saat ini coba terucap. Aku insya Allah cepat menghafal. Aku bisa cepat menghafal. Doa, hilangkan mindset negatifmu. Semangat ya nak ya. Oke. Ya, berikutnya siapa? Ayo mau ketemu Bunda dari ustadzahnya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Bunda mau bertanya, gimana caranya agar diri kita tidak insecure kepada orang lain? Terima kasih. Nah, coba ya nak. Sebenarnya seseorang itu di saat dia merasa insecure dengan orang lain, itu kan dari perasaanmu sendiri, ya kan? Nah, jadi sebenarnya perasaanmu itu yang bisa mengolah itu ya dirimu gitu. Sekarang Bunda mau tanya, untungmu apa di saat dirimu insecure dengan orang lain? Apa coba? Tidak ada. Ngapain gitu. Jadi kita itu harus berpikir cerdas. Kenapa kita mesti harus seperti itu? Makanya ya, Bunda ingin kita semua ini coba fokus. Jangan kita itu ingin tanda petik ya dipuji orang. Jangan kita itu ngikutin komentar orang. Gitu. Yang penting kita dalam koridor ketaatan, kayak contoh ya nak, ada yang bapak sama anak ya kan mau menjual apa jenenge dombanya gitu ya, keledai, mau menjual keledainya. Dituntun nih berdua jalan, nah ada komentar orang, bapak sama anak podo wae, wong ada keledai kok tidak dinaikin. Nah, yang ngikutin nih komentar orang aja, oh, kita dikomentarin, terus gimana? Yaudah yuk sekarang dinaikin yuk keledainya. Bapak sama anak naik keledai, baru jalan nak. Ada komentar lagi, bapak sama anak gak manusiawi, masa keledai kok dinaikin 2 orang, ya kan? Habis itu, aduh nak, udah deh sekarang bapak aja yang naik, aku yang nuntun.
Bapaknya naik, anaknya nuntun keledai, baru jalan berapa langkah gitu. Udah komentar lagi. Bapak kok egois. Wana kon nuntun. Nah, aku nggak mau dikatain egois, terus gimana? Udah kamu aja yang naik, bapak yang nuntun. Anaknya naik keledai, bapaknya nuntun, baru jalan. Ada komentar lagi dari orang. Anak durhaka. Masa bapaknya suruh nuntun? Terus gimana dong? Salah terus. Sekarang keledainya kita gendong aja Pak. Wah kerenggosan. Mau dikomentarin lagi. Gak akan habisnya nak. Jadi dirimu tuh dalam koridor ketaatan udah sesuai dengan syariat. Silakan mau orang komentar apa. Oke. Ya. Masya Allah. Dari mana nak? Oh Jawa Timur. Barokallah. Udah senang dirimu bersemangat ya. Teruslah menjadi sosok wanita solihah yang bermanfaat untuk umat. Amin. Ada lagi mungkin dari ustadzahnya, dari tim. Ada keluhan apa ini angkatan 1? Angkatan 1 curhat boleh? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Umi izin bertanya, apakah ketika kita menemukan ujian yang sama berturut-turut, apakah itu tandanya kita belum lulus ujian itu atau bagaimana Umi? Terima kasih. Iya, anakku, Allah itu menguji kita sebatas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di saat kita belum lolos, itu biasanya Allah menguji dengan hal yang sama. Supaya kita itu lolos. Nah, karena kalau lolos, Allah akan mengangkat derajat kita. Nah, makanya di sini kita itu harus tanda petik ya, cerdas gitu. Ya, kita harus yakin bahwa Allah itu menguji sebatas kemampuan. Kenapa ya? Kok ini aku belum lulus, aku diuji kayak gini kok nggak sabar gitu. Contoh begini nak, qadarullah, ini ada seseorang gitu ya, dia tuh suka puasa Senin Kamis ayam bubit. Ujiannya dia tuh pada saat Senin Kamis itu mengajarnya full nak, dari pagi sampai sore. Ayam bubit, undangan ceramah kemana, jadi ujiannya tuh pas di situ gitu ya. Tapi alhamdulillah dia tuh bisa melalui, ya Allah, karena kepingin istiqomah. Nah, qadarullah berapa semester Senin Kamis tuh ngajarnya ringan sekali. Allah lolos nih. Kamu lolos ini ujian Senin Kamis tapi terus istiqomah puasa Senin Kamis. Ya udah, akhirnya dibebaskan. Kok ngajarnya cuma 1 di saat Senin. Ya Kamis malah kosong nggak ngajar. Nah, kayak gitu. Jadi kita itu kalau di saat diuji seperti itu terus, ini berarti kita belum lolos. Kita harus berusaha untuk bisa memperbaiki dirinya. Oke? Semangat ya. Dan yakin Allah itu menguji sebatas kemampuan kita. Kalau kita lolos, kita akan diangkat derajatnya, kita akan dimuliakan oleh Allah. Oke? Iya. Ada lagi nak? Silakan. Guyu-guyu gitu. Oh boleh. Ya. Harus dong, harus punya harapan. Jadi begini nak, manusia harus ya punya harapan, ada target ya. Tapi tadi nak, kita itu memang hidup itu harus jelas ya. Terus seandainya kok ini tidak sesuai nih dengan target kita, dengan harapan kita, kita muhasabah diri. Kenapa ya?
ada yang salah di mana ya? Iya, aku kayaknya tidurku terlalu lama. Yang tahu kan diri kita, kenapa target kita tidak terpenuhi? Itu kan kita. Jadi kita merubah. Tapi jangan terus, aku ini kenapa ya? Jangan di saat kita berkeluh kesah justru malah semakin putek, malah bakal lapal-lapal. Kalau gitu supaya untuk menguatkan kita, ya untuk mengokohkan kita, Allah kan melihat proses. Prosesku memang kemarin kurang baik. Ya Allah, maafkanlah hamba ya Allah. Hamba masih ada waktu yang sia-sia untuk angan-angan. Aku tidur terlalu lama dan sebagainya. Insya Allah akan aku rubah. Sekarang targetku tidak per bulan, tak persempit lagi. Sekarang seminggu per minggu berapa, nah kayak gitu. Jadi kita yang mengolah diri kita. Kenapa tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan target? Ada sesuatu yang salah pada diri kita. Gitu, diperbaiki. Mungkin juga targetnya terlalu tinggi. Bisa kayak gitu. Wah, iya kan jadi akhirnya tersenggal-senggal gitu. Ya kan? Nah, jadi kita evaluasi di mana. Yang tahu adalah diri kita. Terus kita merubahnya, memperbaikinya, berdoa. Oke? Semangat ya. Ya, silakan. Lebih juga boleh, jangan hanya satu, lama-lama. Jangan kata lama, silakan. Seberapa penting pengaruh lingkungan terhadap orang yang sedang hafal atau memiliki hafalan, yang pertama. Yang kedua adalah mohon tips dan triksnya bagi saya sendiri khususnya yang punya rasa futur yang berkelanjutan. Syukran. Ya, lingkungan memang besar banget pengaruhnya. Ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ini berpengaruh ke apa yang dirasa. Nah ini, jadi lingkungan itu kita berusaha ya. Oke lah kita saatnya berteman. Tapi ya cari lingkungan yang kondusif. Karena ini besar banget pengaruhnya. Nanti dampaknya itu tadi membuat kita jadi futur. Karena lingkungan. Kayaknya sudah ada kayak tadi, udah ada target, udah harapan. Tapi lingkungan ini yang membuat kita futur. Gitu. Saya salut ketika ada seorang ibu ya, konsultasi ke Bunda itu gini. Saya tuh bingung, Bu. Kenapa ya anak saya itu kalau dibangunin itu kok susah ya untuk sholat tahajud. Padahal tadinya enggak gitu. Jadi seorang ibu terus coba pakai trik. Saya contoh begitu ya. Ini ibu bagaimana mengajak suami juga. Iya suami saya tuh susah bangun. Nah anaknya nyontoh suami. Jadi sekarang antara ibu dan suami dulu gitu. Ini kan lingkungan. Begitu ayahnya iya begitu ya. Ayo ya kita bangunkan anak kita. Nah jadi lingkungan itu besar banget pengaruhnya. Gitu. Tapi di sini bagaimana kita bisa menjadi seandainya nih nggak mungkin saya lepas dari lingkungan yang seperti itu gitu ya. Nah itu ya kita berusaha bagaimana menjadi sebab kebaikan di lingkungan itu. Nah gitu kayak tadi sang ibu tadi ketika coba Bu ajak suami dulu. Jadi jangan anak ibu, suami satu angin kok Bu, karena kan lembur-lembur. Nah ini ibu udah salah ya kan, dengan alasan bapak ibu kan harus jadi khotbah. Lah karena ibunya memaklumin suaminya karena ngelembur, nek anak kan, nah ini sudah salah. Ya ajak keluargaku, anfusaku, wa ahliku, naro gitu. Jadi jangan menyerah terus kalau bilang ya udah Bu, kalau gitu saya tak pergi dari lingkungan. Oh tidak, ya Allah lingkunganku begitu. Misalnya lingkungan internal gitu ya. Ya kita berusaha menjadi sebab kebaikan di situ. Memang berat, tapi insya Allah kalau bisa, wow luar biasa. Gitu ya nak ya. Dan futur itu nggak bisa kita biarkan nak. Jadi futur itu harus kita lawan. Awal mula adalah kita memaksakan diri kita supaya tidak futur. Kita paksakan. Karena mulai keasikan, misalnya nih ya kita nyetel alarm jam 3. Saya tanggung apa ini? Saya apa tuh malah kebablasan, ya kan? Jadi kita harus lawan tidak gitu. Aku nggak mau, hai setan engkau berdusta gitu ya. Jadi kita harus melawan langsung. Oh ya sebentar, ini penting banget. Kalau habis tidur kita doa ya. Habis doa apa coba yang kau lakukan apa? Sunnahnya bukan wudhu, cuci tangan. Karena maaf ya, pada saat tidur tuh
seringkali mungkin kita tidak sadar, garuk-garuk, maaf, di mana-mana kita nggak ngerti. Jadi habis doa, cuci tangan dulu nak, pakai sabun, ya bersih, baru wudhu. Itu sunnahnya, ya. Dan coba, insya Allah kalau kita biasakan, ya Allah nikmat sekali. Itu yang tadi yang Bunda cita, akhirnya suaminya. Ya ibu jangan berkata, ya Allah bun sudah sekian lama bun yang bangunin tahajud mesti saya. Ya ibu beruntung lah, kan harusnya suami lah, kan ibu banyak menuntut. Udah bersyukur suami mau dibangunkan. Kadang wong wedok ki ngono, kan ari jalu kok wong menakoni saya Allah. Ya ibu terima ikhlas, oh suamiku harus aku yang membangunkan, anak-anakku harus aku yang. Jadi gitu nak. Makanya moto Bunda apa? Jadilah sebab kebaikan dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun, begitu. Jadi dilawan ya nak ya, futur ya, lawan gitu. Oke. Silakan. Siapa yang mau tanya? Mau tanya? Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya simple sih Bunda. Jadi mungkin di sini kita di bagian pengelola gitu ya. Kadang peserta itu adalah ujian kita juga gitu. Nah, jadi kan gak semua peserta itu bisa sesuai arahan kita. Nah, mungkin dari kami meminta tipsnya dari Bunda bagaimana supaya program ini dari mulai pembimbingnya, dari mulai pesertanya itu bisa mudah untuk diarahkan begitu. Jadi kan ya ujiannya seperti itu gitulah Bunda. Jadi mohon pengarahannya bagaimanakah untuk supaya anak-anak ini mudah diarahkan seperti itu. Terima kasih Bunda. Dek, anak-anak kita itu tidak sama, ya kan? Yang dari satu rahim saja itu beda-beda, karena memang anak itu punya keunikan tersendiri, gitu. Nah, kita sebagai pembimbing itu harus pakai strategi, tidak bisa disamaratakan. Itu kunci. Nah, Bunda punya anak 4. Itu yang satu rahim ya, itu beda-beda, pendekatan saya beda-beda. Nah demikian juga ustadzah, ya. Jadi Bunda pingin ustadzah itu ada seninya. Oh kok dengan santriwati ini pakainya begini, santriwati yang sana pakainya begini, yang ini pakainya beginau, gitu. Beda-beda, nggak bisa disamain. Jadi kita yang bisa dengan ya seni tertentu, nggak bisa. Kalau sama itu nggak bisa. Ya, saya kemarin dapat konsultasi, ada seorang ibu ya Allah, dia tuh nggak nyangka contoh. Nah ini keteledoran sang ibu ini, dia kan jadi perawat ya, jadi tugas kadang itu shift malam gitu. Nah punya putri, anak 1 putri, gitu. 1 tok. Saya itu memang belum terlalu overprotective, ketakutannya berlebihan, kemana saja saya telepon, mengaku sendiri nih sang ibu, oh jadi gini. Terus betapa kagetnya bun, ketika saya, maaf ya ini agak saru dikit nih, menemukan kondom di kamar anak saya. Langsung anaknya tuh disumpah Al-Quran. Siapa ini yang melakukan? Gak jalan deh begitu, gak bakal ngaku. Nah ini contoh yang sangat tragis banget. Ya bisa, coba Bu panggil putri ibu ke rumah Bunda sama ibu. Nggak mau Bu, dia nggak mau Bu. Akhir kapan gitu mau, dia mau. Bisa mau?
kenapa sih bunda kok tidak bisa negasin supaya dia tuh ngaku siapa? Ya gak bisa gitu lah bu, boro-boro ketemu ke rumah bunda aja udah bersyukur. Proses dia udah mau cerita sedikit, kok langsungnya ibunya tadi meminta, tak pikir bunda tadi bisa membuka supaya dia ngaku siapa? Gak bisa, harus proses. Ini maksudnya yang masalah tragis gitu ya. Itu aja nggak bisa deh, harus proses. Nah demikian pula anak-anak, wah anak-anak kalau ini kan masih bersyukur banget ya. Jadi biar tergerak ke Al-Quran itu sudah luar biasa. Jadi kita harus pakai seni-seni tertentu yang tidak sama antara satu santriwati, dua, tiga. Gitu. Dan bunda pingin coba pembina ustadzah rangkul mereka. Gitu, karena ini peluang ya Allah luar biasa. Di saat kita lapang dada dengan keunikan. Dan tolong, makanya bunda pesen juga ke para santriwati itu, jaga akhlak tadi ya, adab, semangat, luruskan niat itu luar biasa. Sehingga saling bersinergis gitu. Dan kalau bunda usulkan nanti ada juga ini supaya tidak ganjel gitu ya, seandainya istilahnya curhat ya dengan pembina sengapa pian jadi akhirnya unek-unek kayak gitu tuh apa di mana gitu, nanti insya Allah itu akan lebih melekatkan begitu gitu ya Dek ya. Oke, ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, sebenarnya yang ingin saya tanyakan, ketika waktu kecil SD, SMP gitu, SMA maksudnya, itu mudah sekali untuk menghadirkan suasana-suasana positif gitu. Entah kenapa semakin kesini saya semakin mudah marah, kayak dikit-dikit marah. Jadi saya tuh seperti yang tadi yang susah bangun tahajud bunda, pengen banget gitu bisa bangun tahajud, tapi udah teman-teman udah bangunin kayak gimana pun itu nggak tahu, padahal juga udah wudu, udah baca doa, udah mendengar alam juga, pokoknya udah ngelakuin itu gitu. Terus malamnya itu sebenarnya saya bingung, saya tuh pengen malam itu buat kayak pengen lanjutin hafalan gitu, biar besok paginya tuh ini yang kemarin gitu. Tapi di satu sisi kalau saya tidurnya kemalaman itu bangun tahajudnya itu nggak bisa bangun. Tapi pernah juga nyoba tidurnya lebih awal, tetap aja sama aja. Itu sedih banget kayak gitu. Terus akhirnya seharian itu bad mood banget, apa-apa marah gitu. Terus yang saya suka iri kalau lihat, dia kok udah maju sih gitu, kayak gitu. Nggak tahu semakin umur nambah kok semakin jadi kayak gini ya. Dulu itu nggak kayak gini bunda, jadi nggak iri-irian ya gitu. Nggak tahu, kayak ada yang hilang gitu. Bagus sekali nak, karena dirimu menyadari, ya dulu saya nggak begitu, kenapa ya saya begini? Kan karena banyak orang tuh yang nggak sadar nak dengan kesalahannya, ya nggak? Jadi ya udah di akhirnya begitu terus itu nggak kerasa. Jadi ini termasuk dirimu hamba Allah pilihan juga ketika dirimu menyadari. Cuman tidak hanya menyadari kan, gimana nih solusinya? Gitu. Nah, setan itu kan tingkat-tingkat ya. Ada prajurit, ada yang namanya sersan, komandan, jenderal. Nah ini nak. Jadi dirimu ini sing godo iki rameng prajurit nak. Banyak karena kan yang namanya tahajud itu kan keutamanya luar biasa, ya enggak? Nah mungkin sebentar dulu dirimu tahajud rokaatnya banyak, witir 1 gitu. Yo saiki coba ben sidik-sidik saya, nggak apa-apa deh. Tahajud 2, witir 1. Neng dirimu harus tahu keutamaan tahajud itu luar biasa. Kita itu kalau rutin tahajud, Allah itu membukakan pintu tersendiri untuk ahli tahajud. Kita tinggalnya itu di taman surga. Kita akan diberkahi hidupnya, diberi kemudahan dari pintu yang tidak terduga-duga. Kita akan dijaga nak. Yang menjaga Allah, bayangkan. Nah, di saat kita tahu keutamaan tahajud, itulah yang akan membuat semangat. Memang mengawali itu paling susah. Makanya dirimu harus melawan bagaimana aku istiqomah. Aku rasa oke sih. Karena ada juga nih jamaah bunda yang
Bun, waduh tahajud boyokku kesel. Ya kok bisa? Lah iya pun 8 rakaat 3 witir ya salah ya. Dikit-dikit dulu. 2 rakaat witir 1. Setelah istiqomah baru ditambah 4 rakaat atau 2 rakaat witirnya 3. 4 rakaat witirnya baru ditambah itu setelah kita merasakan nikmatnya tahajud. Karena satu-satunya sholat sunnah yang ada di Quran itu tahajud, nak. Tahajud ini luar biasa. Apalagi nih bulan Rajab ya, luar biasa. Bulan Rajab ini adalah bulan menanam amal ibadah, amal kebaikan. Bulan Sya'ban memupuk, menyiram. Ramadan tinggal memanen, kita sudah terbiasa. Ya, jadi kamu harus membiasakan dulu. Dipaksa, awal mula itu dipaksa. Setiap aktivitas kita itu ada 2. Kita memenangkan Allah, mengorbankan setan, atau memenangkan setan, mengorbankan Allah. Sehingga itu, ya aku gak maulah masa ngorbanin Allah, ya kan? Dan di tahajud itu nak, di waktu sahar, Masya Allah, satu sahar itu 15 menit sebelum subuh, ya Allah nak, itu Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya, jadi tolong ya, santriwati, jangan kau sampai tidak tahajud. Ya. Nanti kalau udah terbiasa tuh udah langsung bangunan. Sudah Allah tuh udah menjaga, udah itu. Ini memang mengawali karo istiqomah di awal ini setannya jendrale setan ya. Sing ben kono abot banget mengko. Terus alarm dipateni. Gitu. Ya nak, semangat ya nak ya. Insya Allah bisa. Oke.